Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Bagaimana? Kali ini kita akan melanjutkan materi kita dalam pertemuan yang kedua tentang globalisasi. Ya, masih dalam KD 32, apa? Yaitu memahami berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial di tengah-tengah pengaruh globalisasi. Kemudian keterampilannya adalah mengategorisasi berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh globalisasi serta akibat-akibatnya dalam kehidupan nyata di masyarakat, sehingga dapat merespon berbagai permasalahan sosial dan ketimpangan yang disebabkan oleh proses globalisasi. Nah, baik para pembelajar sekalian, masih ingat dalam pertemuan yang pertama dahulu tentang globalisasi? Oke, kita sebutkan dulu ya tujuan pembelajarannya. Nah, jadi diharapkan kalian dapat di sini melalui kegiatan pengamatan di masyarakat, di sekitar, dan diskusi, ya pasti kalian sudah mengetahui di masyarakat kita mengalami globalisasi, ya, dengan apa yang sudah kita jabarkan di pertemuan pertama tentang globalisasi di segala bidang, ya. Nah, sini siswa dapat menganalisis perubahan sosial di tengah arus globalisasi serta dapat menggunakan pemahaman globalisasi dan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat dengan sikap kritis, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, kemudian daripada indikator pencapaian kompetensi dalam pertemuan yang kedua ini adalah mengategori berbagai dampak dan permasalahan sosial yang muncul sebagai akibat globalisasi. Nah, pada pertemuan yang kemarin kita sudah bisa menganalisis proses terjadinya globalisasi dalam kehidupan masyarakat. Nah, sekarang baik bersama-sama bagaimana kita bisa memahami sehingga kalian semuanya dapat mengategorisasi berbagai dampak dan permasalahan sosial yang muncul sebagai akibat dari globalisasi, ya. Nah, kita tinjau berikutnya bagaimana globalisasi menurut para ahli. Kita ingat kembali ya, bagaimana menurut Martin Albrow bahwa globalisasi ini keseluruhan proses ketika penduduk dunia tergabung dalam masyarakat yang tunggal, ya. Bagaimana segala sesuatunya sekarang seolah-olah menjadi satu. Masalah yang ada di dunia yang satu bisa menjadi masalah juga di kita. Contohnya yang sudah kita alami sekarang ini akibat pandemi COVID-19, ya, kita terpaksa harus belajar melalui PJJ, ya, pembelajaran jarak jauh, kemudian harus dari rumah juga, ya. Ini adalah sebagai akibat dari adanya globalisasi. Dampak dari globalisasi yaitu pandemi COVID-19. Baik, Immanuel Richer, kita ingat kembali, globalisasi adalah suatu jaringan kerja global yang mempersatukan masyarakat secara bersamaan yang sebelumnya tersebar menjadi terisolasi dalam keadaan saling ketergantungan dan persatuan dunia, ya. Kemudian Anthony Giddens, globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial secara mendunia sehingga menghubungkan antara peristiwa di satu lokasi dengan lokasi lainnya serta menyebabkan terjadinya perubahan pada keduanya, ya. Kita sudah belajar ya pada pertemuan pertama bagaimana proses globalisasi yang terjadi mulai dari adanya jalur sutra di mana jalur perdagangan dunia di mana masyarakat terhubung karena adanya perdagangan internasional yang pertama pada saat itu, ya, perdagangan kuno melalui jalur sutra. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain di berbagai negara terhubung dengan adanya yaitu penjelajahan samudra, ya. Indonesia kemudian juga berkenalan mengalami penjelajahan samudra dengan masa-masa sulit bagi kita karena kita dijajah berkaitan sebagai dampak adanya penjelajahan samudra oleh bangsa-bangsa barat, ya, mulai dari
Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, Jepang ya. Nah, itu adalah penjelajahan akibat dari adanya penjelajahan samudra. Kemudian proses yang ketiga, kalian masih ingat, melalui komunikasi dan telekomunikasi yang canggih dengan teknologi komunikasi yang canggih sekarang, kita menjadi satu ya. Dengan kemudahan-kemudahan yang ada, interaksi semakin intensif. Nah, itu yang disebut dengan Anthony Giddens sebagai globalisasi yang sekarang ini. Nah, jadi Selo Sumarjan menyatakan bahwa globalisasi adalah proses terbentuknya organisasi dan komunikasi antara masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama ya. Misalnya kita lihat dengan berbagai kemunculan organisasi-organisasi tingkat dunia yang ada ya. Nah, baik, sekarang mari bersama-sama kita akan menganalisis bagaimana dampak dari globalisasi yang ada. Nah, kita simpulkan dulu berbagai faktor ya dari globalisasi. Faktor penyebabnya yang sudah kita bahas kemarin itu ya. Yang pertama adalah benar perkembangan teknologi dan iptek ya. Kemudian kemudahan transportasi. Bagaimana kemudian dunia menjadi satu, ini berbagai penyebabnya yang mempermudah bagaimana akhirnya kita disatukan dengan bangsa-bangsa yang lain seolah-olah tanpa sekat, tanpa jarak ya. Tanpa batasan-batasan. Nah, kemudian banyaknya kerjasama internasional. Lalu munculnya ekonomi terbuka dengan adanya misalnya e-commerce, segala sesuatu bagaimana aksi jual beli itu dilakukan secara elektronik ya. Jadi berupa penyebaran, penjualan, transaksi ya, pembelian serta pemasaran barang dan jasa mengandalkan sistem elektronik. Jadi membuat ekonomi semakin terbuka. Nah, berikut mari kita berusaha melihat, memperdalam tentang apa saja dampak globalisasi di berbagai bidang. Yang pertama akan kita lihat dampak globalisasi di bidang ekonomi. Globalisasi ini memiliki dua sisi ya, dua sisi mata uang, dua-duanya ada. Ada yang positif, ada juga yang negatif. Nah, apa yang positifnya? Dampak globalisasi yang positif di bidang ekonomi yang pertama adalah meluasnya pangsa pasar. Nah, masyarakat menjadi kreatif dan inovatif. Apalagi di generasi muda ini tentu kita harus bisa melihat celah-celah yang positifnya ya. Para siswa pembelajar sekalian dimanapun Anda berada, mari kita lebih condong melihat yang positifnya supaya kita tidak terlibas di dalam pengaruh globalisasi yang negatif ya. Bagaimana kita menjadi kreatif, inovatif dalam pangsa pasar, begitu dalam keadaan yang ada sekarang ini, ya. Jadi bagaimana menghidupkan ekonomi Indonesia, ya, untuk kalian kembangkan ke dunia internasional. Nah, inovatif ini benar-benar dibutuhkan untuk kemajuan ya, kemajuan di dalam bidang ekonomi. Kalian punya keterampilan apa? Sekarang kalian kembangkan, kemudian kalian punya hubungan melalui medsos ya. Nah, ini bisa mengembangkan ekonomi kreatif dan inovatif hampir di semua bidang ya. Kemudian yang berikut adalah kebutuhan hidup mudah terpenuhi. Seperti tadi ya, di negara-negara lain pun berlomba untuk bagaimana memasarkan hasil produksinya ke negara Indonesia misalnya, sehingga kita menjadi mudah untuk mendapatkan berbagai kebutuhan kehidupan. Nah, terus perkembangan teknologi dan komunikasi juga semakin mudah ya. Ini juga saling bantu-membantu ini, saling mempengaruhi ini ya, bagaimana teknologi dan komunikasi kemudian berkaitan dengan kemajuan di bidang ekonomi. Lalu masuknya sumber devisa, karena apa? Lapangan kerja. Nah, jadi lapangan pekerjaan karena adanya investasi asing. Nah, ini yang seharusnya positif, harusnya begitu ya. Nah, kemudian sisi negatifnya dari ekonomi globalisasi ini adalah industri kecil dan lemah terpuruk, tidak dapat bersaing. Nah, ini sebenarnya tidak kita inginkan ini. Ya, jadi kalau kita tidak siap dengan globalisasi yang ada, maka
dan mentalitas dari bangsa kita tidak menghargai produk-produk yang ada di dalam negeri, sementara kita belum bisa bersaing, maka ini akan jatuh, akan hancur, ya. Industri kecil kita akan lemah dan ini terpuruk, dan akhirnya kita hanya sebagai konsumen saja, begitu loh, ya. Ini sisi negatif dari globalisasi ekonomi. Lalu yang berikut adalah perilaku konsumerisme, ya. Ini yang negatif. Sebagaimana kita ketahui tadi bahwa kemudahan mendapatkan barang-barang dari luar menyebabkan kita memiliki barang bukan karena kebutuhan tapi hanya karena gengsi, ya. Nah, ini akhirnya berlakulah sikap-sikap perilaku konsumerisme. Kemudian yang negatif lain adalah ketergantungan pada investasi asing dan Bank Dunia. Nah, ini seharusnya yang benar-benar disikapi dengan cermat supaya negara kita tidak akan terpuruk dan hanya akan bergantung kepada negara lain. Nah, ini adalah dua sisi dampak dari globalisasi di bidang ekonomi. Nah, selanjutnya kita akan melihat dampak globalisasi di bidang sosial budaya. Ya, yang pertama adalah mengenal yang positif, kita akan mengenal budaya asing, ya. Kita mengenal budaya asing, kemudian mengenal di sini budaya lokal kita nih, budaya lokal kita dikenal dunia, begitu, karena kita juga berkesempatan untuk memperkenalkan dengan kemudahan-kemudahan yang ada di bidang komunikasi, mengenalkan budaya kita pada dunia internasional. Lalu masyarakat kita juga lebih mengenal dunia sehingga terjadi kemajuan masyarakat. Ini adalah sisi positif yang harus kita gali di dalam dampak globalisasi yang positif di bidang sosial dan budaya. Kemudian sisi negatifnya adalah terjadinya guncangan budaya, ya. Cultural shock ini akibat suatu kondisi di mana ada perbedaan yang sangat menyolok antara budaya asing yang masuk dengan budaya, misalnya budaya Indonesia, ya. Misalnya di satu sisi generasi orang tua kita sangat tidak setuju dengan misalnya budaya-budaya asing yang punya kecenderungan tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma, ya, norma-norma sosial yang ada di dalam masyarakat kita, misalnya dengan masalah sopan santun misalnya, kemudian masalah agama, masalah religi, ya, kebebasan misalnya, pergaulan bebas dan lain-lain. Tentu ini orang tua akan mengalami suatu kondisi yang disebut dengan gegar budaya atau cultural shock karena perbedaan di mana generasi muda dilihat cenderung bebas, ya, dan mudah mengikuti gaya-gaya dan pola-pola budaya, misalnya budaya asing yang sangat berbeda jauh. Kemudian ketertinggalan budaya atau cultural lack, ya. Nah, di dalam cultural lack ini masyarakat tidak siap, ya, sebagai dengan kemajuan-kemajuan yang ada, sehingga seringkali menampilkan satu hal yang sangat bertentangan dengan yang ada, ya, ketertinggalan budaya di dalam masyarakat sebagai adanya gap tadi, ya, perbedaan budaya dari masyarakat yang satu dengan masyarakat lain, dan kita belum siap menyesuaikan diri. Misalnya di satu sisi kita sudah menggunakan teknologi canggih, misalnya banyak rumah-rumah yang sudah menggunakan AC misalnya, ya, tetapi di samping itu kita masih melihat di dalam menggunakan AC kita tidak hemat listrik, ya, masih banyak jendela-jendela juga terbuka, ya, seperti itu. Nah, ini benar keterlambatan kita di dalam menyesuaikan diri dengan peradaban yang masuk, ya, ketertinggalan budaya. Bisa juga misalnya di satu sisi kita sudah memiliki alat-alat teknologi canggih tapi kita belum tahu cara-cara menggunakannya. Ini juga sisi negatifnya, ya, yang kita sebut dengan kultural ketertinggalan budaya. Kemudian sisi negatif yang juga
kita lihat ini adalah tersingkirnya budaya lokal karena tadi kecenderungan kita untuk lebih melihat budaya asing yang masuk. Ini adalah sisi negatif daripada dampak globalisasi di bidang sosial dan budaya. Nah, selanjutnya kita akan melihat dampak globalisasi di bidang politik. Sisi positifnya adalah yang pertama, para pembelajar, para siswa semuanya dimanapun kalian berada, yaitu terciptanya hubungan diplomatik. Siapa yang bercita-cita untuk menjadi diplomat? Nah, terbuka kesempatan dengan baik kalian mengambil hubungan internasional ya di situ. Nah, bisa di sini terciptanya yang positif di bidang politik adalah terciptanya hubungan diplomatik ya. Kemudian membentuk sistem politik sebuah negara karena pengaruh negara-negara lain begitu besar bisa membentuk sistem politik di sebuah negara. Lalu demokrasi sebagai sistem politik ya universal. Kita melihat hampir banyak sekali negara-negara di dunia sekarang ini mengambil yaitu sistem demokrasi ya sebagai landasan daripada bernegara ya, sistem berpolitik dalam sebuah negara, bentuk negara demokrasi ya sudah secara umum dimiliki oleh banyak negara. Lalu yang positif lain adalah peningkatan partisipasi negara dalam terciptanya perdamaian dunia ya, karena kita tahu apa yang menjadi masalah di negara yang satu akan menjadi masalah juga di negara lain, maka semua negara melihat berbagai hal yang ada harus saling menciptakan, berpartisipasi dalam mencapai yang namanya perdamaian dunia. Karena kalau dunia tidak damai, semua juga akan terimbas dampaknya. Ini adalah sisi positif dari globalisasi politik. Namun, apa sisi negatifnya yang harusnya tidak terjadi pada masyarakat adalah peran negara berkurang. Ya, negara berkembang mengikuti negara maju. Nah, ini yang bisa terjadi. Ya, jadi yang terjadi adalah bagaimana karena semuanya bergantung kepada negara maju, sangat tergantung pada negara maju, akhirnya peran negara menjadi berkurang di segala bidang, dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, ya apalagi negara-negara berkembang, negara-negara yang miskin, yang kecil, yang dipengaruhi oleh negara maju itu akan sangat tergantung, ya. Kemudian yang negatif lain adalah peran lembaga internasional meningkat. Nah ini peran lembaga internasional meningkat mengarah kepada ketergantungan. Ya misalnya kita akan tergantung pada badan-badan dunia yang dimiliki oleh dunia ya. Nah ini. Terus berikutnya adalah yang negatif, masuknya ideologi asing, merebaknya nilai-nilai politik Barat secara langsung atau tidak langsung. Ya, sebagaimana kita ketahui banyak dari ideologi asing yang tidak sesuai dengan bangsa kita. Misalnya paham-paham yang tidak sejalan dengan Pancasila. Ini tentunya tidak sangat kita harapkan untuk menjadi bagian dari sistem ideologi yang ada di Indonesia. Liberalisme, ya, kapitalisme, komunisme itu tentunya bertentangan dengan Pancasila. Nah, ini adalah sisi negatif dari globalisasi sebagai dampak dari globalisasi di bidang politik. Nah, para pembelajar sekalian, berikutnya setelah kita melihat dampaknya, masalah-masalah apa yang muncul dari globalisasi sebagai akibat dari globalisasi. Nah, kita kategorikan dulu, yaitu permasalahan sosial di tingkat lokal. Pada pertemuan yang pertama kita sudah melihat film. Di situ ada contoh gambaran tentang satu dampak dari globalisasi ya di film Sexy Killer itu, di mana terjadi kerusakan lingkungan. Di sini
permasalahan sosial yang muncul di tingkat lokal di masyarakat Indonesia dari globalisasi akibat banyaknya perusahaan-perusahaan multinasional yang bekerja sama dengan Indonesia, tetapi dia tidak memikirkan di dalam kerjasamanya dalam eksploitasi alam untuk misalnya menggali barang tambang, ya, tidak memperhatikan kembali bagaimana lingkungan hidup yang ada sebelumnya, kemudian tidak memperbaiki, nanti bisa terjadi pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan hidup, ya, akibat eksploitasi dari sumber daya alam oleh perusahaan internasional, misalnya penambangan batu bara, meninggalkan, ya, kubangan-kubangan yang berbahaya sekali, ya, untuk lingkungan hidup, di samping kerusakan lingkungan, misalnya kesulitan air bersih, kemudian yang kita lihat kubangan-kubangan meninggalkan limbah-limbah yang berbahaya, ya, di situ air-air yang mengandung logam, ya, kubangan air yang mengandung logam, sehingga kita lihat banyak anak-anak yang berusaha berenang di sana dan meninggal gitu karena tercemar di situ, air yang sudah tercemar dengan logam-logam berat. Dan di situ kita lihat kerusakan lingkungan yang tadinya lingkungan sawah yang subur, perkebunan yang subur, tidak dikembalikan dalam kondisi yang semula dan akhirnya meninggalkan suatu hal yang sangat menyedihkan sekali, ya. Kita melihatnya tidak ada lagi sesuatu yang menguntungkan. Bagaimana kalau nanti tambang ini sudah benar-benar tidak digunakan, habis, dan hanya meninggalkan sesuatu yang memilukan bagi kita. Kemudian pencemaran yang lain di tingkat lokal di masyarakat kita yang paling banyak itu ada limbah plastik, ya, sampah plastik. Bagaimana kita belum berusaha untuk mengolah lagi limbah plastik sehingga mencemari lingkungan gitu, dan kerusakan yang lainnya. Maka kita melihat banyak komunitas lingkungan yang ingin membantu untuk mengatasi pencemaran lingkungan ini. Kemudian permasalahan yang muncul di bidang sosial budaya, ya, apa saja itu? Yaitu adanya kriminalitas. Banyak sekali orang yang tertipu, terpedaya dengan kehidupan yang seolah-olah itu baik, ya. Misalnya di sini penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan remaja yang banyak, ya. Kemudian di bidang budaya yaitu pudarnya budaya tradisional. Apalagi yaitu penyalahgunaan video, ya, tontonan, sehingga banyak sekali yang melihat video-video yang tidak layak untuk ditonton, ya, merusak moral, video porno misalnya. Kemudian terjadi yaitu terancamnya persatuan sosial, persatuan nasional, ya, terganggunya integrasi sosial. Karena apa? Individualisme sudah berkembang dalam kehidupan masyarakat dan masyarakat sudah kehilangan nilai-nilai gotong royong. Di bidang politik, masalah sosial yang kita alami adalah lunturnya rasa nasionalisme, ya. Sayang sekali kalau itu sampai terjadi terhadap bangsa kita, ya. Kita tidak cinta lagi terhadap bagaimana bangsa kita ini, padahal kita tahu bagaimana bangsa kita ini terbentuk adalah, ya, karena adanya perasaan satu nasib, ya, satu nasib sepenanggungan untuk melepaskan diri dari penjajahan, sehingga muncullah rasa persatuan, rasa nasionalisme, ya. Nah, ini kalau sampai luntur karena globalisasi, kita akan sangat merugi sekali, karena akan jati diri bangsa kita akan hancur, akan hilang. Lalu kebebasan yang tidak terbatas, ya. Jadi pengaruh-pengaruh ideologi barat, ideologi asing yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, ini bisa menyebabkan yaitu kebebasan yang tidak terbatas, ya. Lalu politik uang, ya. Di dalam untuk memperjuangkan kemenangannya bisa terjadi yaitu politik uang, ya. Kemudian ini sebagai permainan yang tidak patut
dilakukan oleh politisi-politisi ya untuk mencapai kemenangan dengan cara-cara yang ilegal atau dengan melakukan politik uang. Nah, terus permasalahan yang kita hadapi juga adalah di bidang ekonomi, yaitu apa? Adanya kemiskinan. Tenaga manusia digantikan dengan robot. Ya, ini sudah banyak sekali kita lihat ini. Sehingga tidak menyerap tenaga kerja ya. Ada sebuah pabrik yang di situ semuanya sudah alat-alat canggih dari pabrik itu, sehingga orang-orang investasi asing yang masuk ke Indonesia itu tidak menyerap tenaga kerja. Padahal kita sangat butuh dengan investasi asing itu, paling tidak juga ada bisa kita menyerap tenaga kerja dari Indonesia. Tapi nyatanya tidak. Jadi orang-orang kita hanya digunakan pada pekerjaan yang tingkat rendah saja, dan itu pun tidak banyak. Ya, sedangkan yang tingkat-tingkat tinggi itu mereka kuasai begitu. Ada yang seperti itu. Ini harusnya dipikirkan dengan baik ketika investasi asing masuk ya di Indonesia, itu tidak menggunakan bisa menyerap tenaga kerja. Nah, itu sisi negatifnya ya. Menurunnya minat terhadap barang lokal. Ya. Ini adalah sisi yang tentunya kita sebut tadi, kita tidak cinta lagi kepada hasil budaya bangsa kita. Lalu meningkatlah budaya konsumerisme. Ini adalah masalah-masalah sosial di tingkat lokal sebagai akibat pengaruh globalisasi. Nah, para siswa pembelajar dimanapun berada, kemudian bagaimana permasalahan sosial dalam tingkat global, ya, dalam tingkat internasional. Seperti mana kita tahu bagaimana dunia ini menjadi satu, apa yang menjadi masalah di satu negara bisa menjadi masalah di negara lain ya. Dan pada permasalahan akibat globalisasi pada tingkat global, yaitu bentuk neokolonialisme yang baru. Kalau dulu penjelajahan samudra menyebabkan penjajahan ya, melahirkan sebuah era penjajahan. Dengan kita tahu dengan sebutan 3G-nya ya, gold, gospel, dan glory. Nah, sekarang neokolonialisme baru itu bentuknya adalah penjajahan baru, bukan secara fisik, tapi praktik neokolonialisme ini berbentuk intervensi negara maju terhadap negara berkembang. Seolah jadi kita ini merdeka, tapi sebenarnya tidak merdeka karena didikte di berbagai bidang ya oleh negara-negara tersebut, sehingga kita tergantung, akan sangat tergantung. Manakala kita memutuskan satu hubungan diplomatik, kita ada sesuatu yang kurang di negara kita. Ini karena akibat suatu ketergantungan. Ini adalah hal yang ada di tingkat global di masyarakat dunia antara negara-negara adidaya dan negara-negara yang lemah ya, yang dikuasai atau yang bergantung pada negara-negara maju. Lalu di tingkat global juga terjadinya masalah konsumerisme ya, di mana tren, keinginan, dan gengsi ini menjadi satu masalah ya yang kita lihat di tingkat dunia dimanapun itu. Lalu kerusakan lingkungan ya, sebagaimana permasalahan itu di tingkat lokal, misalnya di Indonesia, di tingkat global juga, di mana perusahaan-perusahaan internasional, perusahaan-perusahaan multinasional asing menguasai sebuah wilayah di sebuah negara, ini juga akan meninggalkan sebuah permasalahan global di tingkat global, yaitu apa? Sebuah kerusakan ya, yaitu limbah industri, penebangan liar, eksploitasi barang tambang. Ini akan dialami sama di berbagai negara, dan ini akan menyebabkan juga kerusakan dunia secara luas ya, kerusakan dunia internasional secara luas seperti yang dialami sekarang, misalnya dengan kondisi peningkatan global warming ya, peningkatan efek rumah kaca yang kita melihat semakin lebarnya lapisan ozon. Makanya ada KTT Bumi untuk bagaimana menyelamatkan dunia ya dari kerusakan yang parah yang akan menyebabkan mencairnya kutub ya, es, baik itu di utara atau di selatan ya. Nah, kemudian
permasalahan yang berikut adalah masalah budaya populer, yang dampak negatifnya adalah memudarnya budaya lokal, ya. Jadi ini yang akan terjadi, seperti kita misalnya anak-anak muda Indonesia lebih gandrung kepada budaya dari Korea dibanding dengan budaya Indonesia sendiri, ya. Padahal budaya Indonesia sangat luar biasa, Kak. Hanya saja bagaimana kecintaan kita untuk mengembangkan budaya lokal ini harus terus digalakkan atau dikembangkan, karena kalau tidak itu adalah masalah sosial, ya, permasalahan sosial bagi kita dan bagi dunia, ya. Nah, jadi kalau kita lihat budaya populer itu ini berkembang, ya, dan akhirnya negatifnya ada menjadi permasalahan mengancam budaya nasional di sebuah negara. Demikian para pembelajar, apa yang bisa kita sebutkan, analisa kita tentang berbagai dampak globalisasi, ya, di berbagai bidang dan permasalahan sosial sebagai akibat pengaruh globalisasi baik di tingkat lokal maupun di tingkat global. Silakan kalian membaca literasi yang lebih dalam, lebih jauh, agar materi kita ini lebih lengkap dan lebih berkembang lagi, ya, dan akhirnya kalian akan mendapatkan satu pemahaman yang lebih sempurna. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.